Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setion Nugroho, guru SMA Negeri 1 Demak, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Demak. Di sini saya akan menyampaikan tugas modul 11A.9 tentang aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana perasaan saya selama melakukan proses transformasi perubahan di kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya ingin ada sebuah progres perubahan dari anggapan, estimasi tentang pembelajaran yang telah saya lakukan. Perasaan saya selama ini dalam melakukan perubahan di dalam transformasi perubahan di kelas, bahwa saya ingin melakukan sebuah perubahan dari anggapan tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan yang selama ini barangkali kurang sesuai dengan tata kelola sebuah perubahan kelas, pengelolaan di kelas. Sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam sebuah perubahan, dalam efek pembelajaran apapun di kelas itu harus selalu memberikan bagaimana proses feedback pengelolaan kelas yang baik sehingga siswa menjadi peduli terhadap proses pembelajaran. Karena saya sangat antusias dan bersemangat, maka ada beberapa progres perubahan yang bisa mulai terilis dan terencana dengan baik selama dalam proses ini. Seiring setelah pembelajaran berlangsung serta setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, maka banyak ide-ide konstruktif yang muncul untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa, pembelajaran yang menuntun pada siswa untuk berpikir kritis, holistik dan menyeluruh, berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam memberikan pengelolaan dan menanamkan nilai-nilai sosial budaya, budi pekerti yang dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek yang baik juga sudah saya lakukan. Di antaranya ada beberapa proses pembiasaan sebelum pembelajaran di pagi hari, yaitu membaca Asmaul Husna, pembiasaan 5S, senyum, sapa, sopan santun, pembelajaran diiringi dengan permainan yang menyenangkan bagi siswa, ice breaking misalnya, dan pembelajaran yang menuntut siswa berpikir kritis, maupun pembelajaran yang berpusat pada siswa. Rangkaian dari perencanaan dalam proses pembelajaran yang pertama adalah pembuatan RPP, kemudian penerapan di dalam proses pembelajaran ini dimulai dari pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pelajaran dimulai di pagi hari, yang ini memberikan nilai-nilai religi konstruktif bagaimana kita memulai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, di dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang selama ini kami lakukan, ada beberapa pembiasaan juga, yaitu 5S, senyum, sapa, sopan santun, di mana ini adalah bagian dari sebuah manifestasi pembiasaan karakter. Kemudian pembelajaran di listening dan permainan yang menyenangkan, anak-anak kita ajak untuk melakukan proses permainan yang bisa untuk menggugah materi-materi yang lama, kemudian dengan berpikir konstruktif yang baik. Pembelajaran yang menuntun siswa berpikir kritis juga kita apungkan supaya siswa merasa bahwa dia adalah bagian dari proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini bisa menjadi sebuah catatan yang baik dalam rangka mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tercermin di dalam profil penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Demak. Ini adalah beberapa contoh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tercermin, terpotret di dalam profil pelajar Pancasila. Saya Nova Nurida dari kelas 12 IPA 7 ingin menyampaikan pendapat saya mengenai pembelajaran bersama Pak Teo. Pak Teo merupakan guru sangat kreatif, inovatif, dan kolaboratif karena beliau sangat membebaskan murid-muridnya dalam pembelajaran dan mencari wawasan dari segala sumber untuk mencapai hasil yang memuaskan. Dan Pak Tio ini merupakan salah satu guru yang sangat senior. Beliau sudah mendapatkan beberapa gelar dan memiliki segudang
sangat banyak untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Perkenalkan, saya Haji Madamri Asyir, salah satu murid yang diajar oleh Pak Tio dalam matkul biologi. Di sini saya akan memberikan kesan saya mengenai pembelajaran biologi oleh Pak Tio. Pak Tio merupakan salah satu guru yang sangat, bisa dibilang sangat kreatif dan juga inovatif. Pada pembelajaran beliau memusatkan pembelajaran pada murid itu sendiri. Jadi tidak berpusat pada gurunya ya. Kemudian murid-murid itu bisa bebas berpendapat melalui riset yang mereka cari sendiri. Mereka bebas berpendapat melalui ilmu-ilmu mereka sendiri. Jadi tidak ada tuntutan dari guru. Hai teman-teman, saya di sini akan memberikan testimoni mengenai pembelajaran biologi pada hari ini. Karena pada hari ini kami membahas atau berdiskusi mengenai kelainan atau penyakit-penyakit yang seperti polidactyly, kemudian ada Down syndrome, kawana, dan lain-lain. Menurut saya, pembelajaran biologi pada hari ini yang membahas mengenai kelainan ini sangat inovatif, sangat kreatif. Di samping juga karena Pak Tio memberikan ice breaking di awal yang sudah dijelaskan kepada teman saya tadi, Vela, bahwa pemberian ice breaking itu bisa membuat kami itu bisa lebih fokus agar nanti saat penyampaian materi pada saat presentasi itu bisa lebih lancar. Nah, menurut saya lagi juga dengan adanya presentasi mengenai kelainan ini juga memberikan kami media pembelajaran yang baru melalui presentasi kelainan. Jadi kami juga di sini bisa belajar mengenai pembelajarannya, materinya melalui kelainan-kelainan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran biologi adalah salah satu mata pelajaran yang sangat menarik. Apalagi di SMA Negeri 1 Demak terdapat guru biologi yang sangat inovatif, Pak Setion Nugroho namanya. Beliau adalah salah satu guru yang kaya akan pengalaman dan juga hobi untuk memperluas relasi pertemanan. Dengan beliau selalu banyak kita itu sharing, ya, berbagi dan tidak ada gap antar guru. Bahkan bisa juga untuk saling berbagi, mengkombinasikan antar mata pelajaran biologi dengan mata pelajaran lainnya. Selain itu, Pak Tio juga sering mengadakan event-event bertema literasi, kolaborasi, dan juga edukasi dengan guru-guru di luar sekolah yang beliau ampu. Sama dengan Pak Tio, insya Allah pembelajaran bisa bertambah semakin inovatif. Saya, Bahiki Aditya, sukses selalu untuk Pak Setion Nugroho dalam mengusahakan agar pendidikan yang ada di Indonesia bisa semakin maju. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.